Oke, sekarang kita masuk ke dalam siapa aja yang terlibat dalam komunikasi ya. Jadi kita harus kenal dan ini mempermudah komunikasi kita ya. Gue sama lu nih belajar supaya kedepannya kalau gue ngomong komunikator tuh siapa? Apa mesti kita yang ngomong ya, Tor. Tapi kalau komunikan itu artinya yang terima info. Jadi kosakata ini buat teman-teman semua biar ngobrolnya kita lebih paham kosakata yang baru. Oke? Jadi komunikator adalah orang yang nyampein info, komunikan adalah orang yang terima info ya. Medianya apa? Teks buat straight to the point ya. Kita bisa juga memakai message, video ya, butuh menjelaskan lebih detail karena dengan gambar aja kadang-kadang orang kurang paham dan bisa ada misleading, misinformation. Dengan video 1 menit itu bisa mempermudah penjelasan time clear. Oke, nah YouTube kalau mau reach lebih luas dan menunjukkan seperti ya pokoknya sampling ya, berkomunikasi antara komunikator dengan komunikan. Nah, you need to know teman-teman ya, kenapa si komunikan atau lawan bicara kita itu sering salah tangkap? Ya pertama kita harus tahu, maybe mereka punya asumsi tertentu yang mana kita maksudnya apa, dia apa. Ya, jadi yang didengar beda sama yang dimaksud arah sabang ya. Atau bisa jadi pengetahuannya kurang dapat. Lu ngomong bahasa-bahasa teknis sama orang awam, berarti ya dia kira-kira, apalagi dia orangnya nggak enakan, nggak berani mengemukakan pendapat, kelihatan bodoh. Nah, akhirnya di coding proses membuat komunikan sering tangkapnya, moodnya lagi kacau juga pengaruh banget. Ya, jadi hati-hati di coding ini adalah seni menangkap makna, bukan ya. Jadi teman-teman, kalau gue biasa akan melakukan mood lu gimana, lu lagi happy nggak, lu oke nggak, lu fokus, lu dengerin gua nggak. Jadi gue ya jadi kalau gue pribadi banyak melakukan confirm untuk make sure dia fokus memperhatikan gue ya. Terus kalau gue memberikan kata-kata yang agak-agak technical ya, menggunakan istilah-istilah something like Inggris baru, misalnya Freudian psychology atau misalnya illusory truth effect. Nah, gue akan ngomongnya pelan dan gue juga akan make sure dan meminta feedback dari dia. Tadi lu paham nggak? Oke, kalau misalnya dia bawahan gue atau mungkin karyawan, gue akan bilang coba ulangin gitu ya. Tapi atau dia murid gue juga akan bilang coba ulangin. Tapi kalau dia teman gue, I'm just make sure. Oke, lu paham ya? Oke, kalau tatapan matanya kosong, ya udah gue dengan refleks. Oke deh, gue coba ulangin ya lagi ya untuk make sure aja sih yang ini ya. Next, ada yang namanya encoding proses. Gimana komunikator bisa efektif? Which is ya artinya elunya yang ngomong nih. Gue ngomong ke lu atau mungkin lu ngomong ke gue dan lu harus make sure atau gue harus make sure kita nyampein pesan diterima 100% dengan baik. So, you need to know ya beberapa poin. Poin nomor 1 adalah wawasan yang luas. Intinya makin banyak tahu, makin gampang bikin pesan yang relatable ya. Kalau di video sebelumnya gue udah bahas ya, bahwa untuk bisa bikin pesan yang relatable berarti kita harus sharing pengalaman kita tapi menggunakan contoh ceritanya dia. Lu mau sharing ilmu, ngomongin cara berkomunikasi. Nah, kita akan minta sampling nih dari dia, kehidupan dia seperti apa dan gimana caranya menerapkan ilmu kita di kehidupan dia. Lu ngomongin cara mimpin karyawan. Ya, sebisa mungkin lu ngambil sampling. Lu ada kesulitan nggak mimpin karyawan gimana selama lu pernah kesal nggak dihinatin karyawan ya. So gue punya ilmu nih, ilmu gue adalah ABC. Jadi ketika gue menerangkan gue memakai ilmu ABC ini, karyawan gue jarang yang berkhianat. Nah gitu, memakai sih ya. Jadi kita bisa melakukan itu karena wawasannya luas, jadi banyak dan jurusnya bisa beraneka ya. Next, pahami audiens yang ngomongnya sesuai ya, biar nggak cuma nyampe tapi juga kena, paham ya? Karakternya sesuaikan, apakah dia ngomongnya cepat berarti lu cepat, dia ngomongnya lambat mesti pelan-pelan, lu juga coba tiru pelan-pelan. Oke? Nah, gue kan nggak tahu nih ini audiens gue apakah ngomong cepat, ngomong pelan, gue nggak tahu. Jadi gue ya, tapi so far dengan gaya seperti ini banyak sederhanakan pesan ya, less is more, jangan bertele-tele ya, hindari basa-basi karena hari gini basa-basi jadi busuk basa-basi busuk ya nggak guna guys, nggak guna. Hari gini coba to the point, kecuali lo lagi pidato bolehlah biar ada sopan santun dan ada etika lu basa-basi, tapi itu pun openingnya lu harus menggunakan direct straight to the point ya. Ada masalah apa langsung aja bilang, misalnya gini, guys kita sedang mengalami krisis masalah, makanya kita harus berlakukan selamat pagi, gue dengan Samuel. Hari ini kita akan bahas tentang 7 cara inovasi simple untuk membuat perusahaan sukses misalnya. Jadi opening dulu dengan masalah, opening dulu dengan fakta atau mungkin dengan cerita gitu, baru pagi ini kalau dibutuhin di sebuah presentasi ya. Tapi kalau nggak usah, kalau nggak ya lu ngobrol biasa langsung aja, hai permisi gue boleh bentar dong minta waktunya. Nggak usah bro, nggak usah langsung aja ini ya. Hari ini sudah sibuk, banyak basa-basi langsung. Oke? Nah sekarang cara menambah wawasan gampang guys ya.
simple, baca buku ya, baca buku. Lo akan belajar banyak pengalaman dari sana. Nonton podcast ya, basically gue sangat Om Deddy Corbuzier ya. Dan sekarang dia ada versi per video ini dibuat, dia ada fitur membership. Teman, siapa tahu lo butuhkan insight tentang life, tentang mindset, the mitos-mitos yang membuat kita punya pikir sesat, monggo aja ya, endorse. Emang keren sih, bagus ya. Next, baca ebook ya, this is good ya, fleksibel, bisa dibaca kapan aja. This is good ya buat insight. Banyak mendengar karena telinga terbuka, wawasan oke. Dan investasi kotak itu nggak pernah. Dan menurut gue investasi kotak jauh lebih murah daripada kita mengalami kerugian lebih besar ya. Karena lu tahu, lu bisa punya antisipasi terhadap kerugian yang bakal datang. Tapi kalau lu nggak tahu, tiba-tiba kerugian yang datang ke tempat lu bisa menerima tanpa lu sadari. Lu nggak tahu bahwa itu adalah bahaya gitu ya. So itu aja untuk video kali ini. Lanjut ya di modul berikut. Sip.